Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Milan Baptista dengan NIM 2519 1090 1017. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya dari Matematika kelas F. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Matematika yang diampu oleh Bapak Bagus Julianto. Dalam kemarin saat pertemuan terdapat 3 pilihan materi. Yang pertama, materi fungsi, limit, dan kontinu. Lalu yang kedua ada turunan eksplisit dan implisit. Lalu materi yang ketiga ada penggunaan turunan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi, limit, dan kekontinuan. Jadi pengertian fungsi adalah fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Soal himpunan ini kita udah pernah pelajari itu di SMP maupun SMA. Jadi kita langsung lanjut aja ke bentuk fungsinya. Fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, sedangkan x merupakan variabel masukan atau input, dan y merupakan variabel keluaran atau output. Nah, konsep dari fungsi ini bisa kita pahami dengan membayangkan fungsi sebagai mesin. Jadi x ini sebagai masukan di sini. Lalu ini fungsi dan keluarannya adalah fx. Atau biasa kita tulis contohnya seperti ini. Seperti ini. Lalu kita mulai ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari F1, F2, F3, dan Fx plus 1 untuk fungsi 2x plus 3. Nah, kita masukin, kita tulis dulu sebelumnya 2x plus 3. Lalu x-nya ini kita ganti dengan angka-angka yang ada di soal. Yang pertama F1. Lalu x di sini juga kita ganti dengan yang ada di soal tadi. Berarti 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1, 2 ditambah 3, 5. Jadi hasil dari F1-nya adalah 5. Selanjutnya kita ke yang F2. Caranya masih sama. Kita masukkan angka 2 di X. 2 dikali 2 ditambah 3. 2 dikali 2, 4 ditambah 3, 7. Lalu untuk F3, caranya juga masih sama. F3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3. 2 dikali 3, 6 tambah 3, 9. Lalu kita coba ke yang terakhir. Ini sedikit rumit, tapi sedikit. Nah, selanjutnya kita ke soal selanjutnya yang fx plus 1. Kita buat di sini. Kita perhatikan pola sebelum-sebelumnya. Jadi kita ganti nilai x yang ada di dalam sini menjadi x plus 1. Lalu ini kita kali 2 dikali x. Lalu 2 juga dikali dengan 1 ditambah 3. Ini adalah hasil dari fx plus 1. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Tentukan nilai f2 untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Kita tulis dulu notasi soalnya. Lalu kita masukin x-nya, yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 2. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4. Jadi hasilnya adalah 0.
Selanjutnya kita coba ke contoh soalnya yang sedikit lebih susah. Diketahui fx adalah 2x plus 8 dan gx adalah 4x min 8. Maka f bundaran gx-nya adalah, kita tulis diketahuinya dulu, 2x plus 8 gx 4x min 8. Lalu yang ditanyain f bundaran g x. Nah, berarti nanti jadinya itu kayak gini. Terus kita masukin lagi seperti pola-pola sebelumnya. Kita masukin fx-nya 2x. 2gx plus 8. Lalu kita masukin nilai g-nya 4x min 8 ditambah 8. Lalu kita hitung 2 dikali 4x adalah 8x, 2 dikali min 8 adalah min 16 plus 8. Nah, 8x turun, terus min 16 tambah 8 adalah min 8. Jadi f bundaran gx adalah 8x min 8. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke materi limit. Pengertian limit. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Jadi limit itu nilai yang mendekati gitu. Nah, notasi limit sendiri seperti ini, lim fx sama dengan k, x mendekati k. Fx adalah fungsi dan k adalah bilangan real. Bisa juga tak hingga maupun negatif tak hingga. K juga bisa jadi hasil limit berupa bilangan. Nah, di dalam limit sendiri ada 9 teorema limit. Yang pertama, teorema limit yang pertama yaitu lim x mendekati a. Nah, k ini adalah konstanta. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Limit 5 x mendekati 2, hasilnya adalah 5. Lalu untuk yang kedua, lim x sama dengan a, x mendekati a. Nah, kita ke contohnya. Jadi a di sini jadi jawaban, a di sini lim x mendekati 3. Nah, 3 di sini sebagai jawaban karena x-nya mendekati 3 seperti di teorema yang kedua. Lalu lanjut ke yang ketiga. Limit x mendekati a, bx ditambah q sama dengan ba ditambah q. Nah, a di sini adalah angka yang ada di bawah sini. Lalu kita ke contoh soalnya. Lim 3x plus 2, x mendekati 2 sama dengan p-nya di sini adalah 3, lalu a-nya adalah 2 dan q-nya adalah 2. 3 dikali 2 6 ditambah 8. Nah, lanjut ke teorema yang keempat. Lim k
5k dikali fx, hasilnya adalah k dikali lim fx. Lalu kita masuk ke contohnya. Lim 4x min 4, x mendekati 2. Nah, ininya kita pisah menjadi lim 4 dikali x min 1, karena 4 kali x adalah 4x, 4 kali min 1 adalah min 4. Lalu x min plus 2, x mendekati 2 sama dengan 4 dikali lim x min 1 4 dikali, kita masukkan nilai x nya yaitu 2 dikurangi 1, 4 dikali 1 adalah 4. Jadi ini adalah hasil dari lim 4x min 4, x mendekati 2, contoh teorema yang keempat. Lalu ke contoh teorema yang kelima. Lim x mendekati a fx plus minus gx sama dengan lim x mendekati a fx plus minus lim x mendekati a gx. Jadi kita hitungnya satu-satu antara fx dan gx. Nah, seperti contoh soal sekarang. Lim x mendekati 1, 3x kuadrat min 1 ditambah lim akar 4x kuadrat x mendekati 1. Nah, jika kita udah masukkan x dengan angka 1 ini, kita nggak perlu pakai lim lagi. Jadi kita tulis 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah akar 4 kali 1 kuadrat. 3 dikali 1 dikurangi 2 adalah 2. Lalu akar 4 adalah 2. Jadi hasil dari lim 3x kuadrat dikurangi 1x mendekati 1 ditambah lim akar 4x kuadrat x mendekati 1 adalah 4. Ini adalah teorema yang kelima. Lalu kita lanjut ke teorema limit yang keenam. Lim fx dikali gx, x mendekati a, sama dengan lim fx, x mendekati a dikali lim gx, x mendekati a. Jadi sama seperti tadi, kita menghitungnya terpisah atau sendiri-sendiri. Seperti contoh soal yang udah aku tulis. Lim x plus 5 dikali, maaf ini salah, ini harusnya dikali x plus 3 x mendekati 0 sama dengan lim x plus 5 x mendekati 0 dikali lim x plus 3 x mendekati 0. Nah, seperti tadi, kita kalau udah memasukkan x nya ke dalam sini, kita nggak perlu tulis limnya lagi. Jadi x nya adalah 0 plus 5 dikali 0 plus 3, hasilnya adalah 5 dikali 3, hasilnya adalah 15. Maka jawaban dari contoh soal ini adalah 15. Dan inilah teorema yang ke-6. Selanjutnya kita ke teorema yang ke-7. Lim fx per gx, x mendekati a, sama dengan limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Jadi ini kita limitkan satu persatu. Lalu kita coba kerjakan contoh soal ini. Limit x kuadrat plus 2x plus 1 per x plus 1, x mendekati 2. Kita limitkan satu-satu. Jadi x mendekati 2, x kuadrat plus 2x plus 1 per
lim X mendekati 2, X plus 1. Lalu kita masukkan nilai X-nya ke dalam X kuadrat itu. Seperti tadi, kita nggak perlu tulis limitnya. Dua kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 kali 2, 4 tambah 1 per 3. 4 tambah 8, 9 per 3 bisa diseragamkan jadi 3. Nah, inilah teorema yang ke-7 terkait pembagian. Selanjutnya teorema yang ke-8, limit yang dipangkatkan. Limit fx pangkat n x mendekati a sama dengan lim x mendekati a fx pangkat n. Bedanya di sini adalah kalau yang di sini ini dipangkatkan dulu, kalau yang di sini dilimitkan dulu. Nah, kita masuk ke contoh. Limit x min 3 kuadrat x mendekati 0. Kita tulis seperti yang di atasnya. Lim X min 3 kuadrat X mendekati 0. Lalu kita masukkan 0-nya ke X. 0 dikurangi 3 kuadrat min 3 kuadrat adalah 9. Nah, ini dia hasil dari teorema yang ke-8, limit yang dipangkat. Kita masuk ke teorema terakhir, teorema ke-9, yaitu limit yang diakarkan. Limit akar fx x mendekati a sama dengan akar limit x mendekati a fx. Nah, bedanya di sini adalah limit ini yang di sini ini masuk ke akar, masuk ke dalam akar. Nah, kita kerjain contoh soal di sini sesuai yang di atas. Kita masukin ke akar semuanya. Limit X mendekati 0, X plus 5, X plus 5. Nah, selanjutnya seperti tadi, kita langsung masukkan nilai X ke dalam persamaannya. Akar 0 tambah 5 dikali 0 ditambah 5. Jadinya 5 dikali 5, 5 dikali 5 itu 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Nah, inilah teorema yang ke-9, dan itulah 9 teorema limit yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke materi kekontinuan. Suatu fungsi y sama dengan fx dikatakan kontinu di x sama dengan c jika memenuhi yang pertama, fc ada atau terdefinisi. Yang kedua, lim fx x mendekati c ada. Yang ketiga, lim fx x mendekati c sama dengan fc. Lalu di sini saya ada grafik. Ada 4 grafik, di mana gambar pertama memperlihatkan fungsi terputus di x sama dengan a dengan fa sama dengan d. Lalu di gambar kedua memperlihatkan fungsi terputus di x sama dengan a dengan fa sama dengan b. Lalu di gambar yang ketiga memperlihatkan fungsi terputus di x sama dengan a dengan fa sama dengan c. Lalu di gambar yang terakhir memperlihatkan fungsi tidak terputus di x sama dengan a dengan fa sama dengan b. Lalu kita coba membuktikan fungsi fx sama dengan x plus 1, x lebih kecil dari 2, x kuadrat min 1, x lebih besar atau sama dengan 2, kontinu di x sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita kembali lagi ke syarat yang di atas ini ya.
FC itu ada. Kita buktikan dengan X sama dengan 2. F2 sama dengan X kuadrat min 1. Kita pakai persamaan yang kedua. Lalu kita masukkan angkanya dan ditemukan hasil 3. Jadi FC-nya itu ada. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu lim fx, x mendekati 2 ada. Kita hitung dari limit kanan dan limit kiri. Yang pertama kita hitung dari limit kirinya dulu, ditandai dengan minus di setelah angka 2. Lalu kita pakai persamaan yang pertama. Kita masukin 2-nya. Kita ketemu 3, lalu limit kanannya ini 2 plus. Kita hitung juga X pangkat 2 min 1. X nya 2 kuadrat dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi kedua limit X mendekati 2 fx ini hasilnya adalah 3. Lalu yang ketiga ada yang selanjutnya nomor 3. Berdasarkan poin pertama dan kedua, limit X mendekati 2 sama dengan F2. Jadi fungsi F kontinu di X sama dengan 2. Jadi sekian penjelasan dari materi kekontinuan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi.